Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimkan, Ketua LP Ma'arif Jawa Timur, Bapak Rahmat Ustadz Nikob. Yang saya hormati seluruh pembimbing lomba grafik desain teknologi di lingkungan Ma'arif NU dan Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Yang saya hormati pula teman-teman tim panitia syukur alhamdulillah kita lihatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dan ini semua adalah barokah, khususnya nanti bisa meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya Bapak Ibu semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat disebutkan syafaatnya, pertolongan di Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan tujuan kita melaksanakan lomba kompetensi siswa di lingkungan Ma'arif dan Pondok Pesantren se-Jawa Timur ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI, khususnya adalah kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Yang kedua adalah mendorong siswa dan siswi SMK untuk mendapatkan pengalaman dalam berkompetisi dan meraih penghargaan hingga level tingkat nasional. Kemudian berikutnya adalah perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, pertemuan ini adalah juga dalam rangka ajang silaturahim. Di tujuan pertama bukan untuk meraih sebuah juara, tidak, bukan itu, tapi silaturahim sehingga nanti antar pembimbing, antar guru, khususnya adalah desain komunikasi visual di lingkungan Ma'arif dan Pondok Pesantren ini bisa bertukar pengalaman sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, khususnya adalah di lembaga Bapak Ibu kita semua ini. Jadi tujuan utamanya itu sekaligus untuk mendorong ya teman-teman pembimbing ya, khususnya adalah guru-guru ya, ini supaya ada dorongan ya, sehingga kemajuan di sekolah itu akan nampak. Karena apa? Di tingkat nasional ini kadang kalah kita dengan bukan apa ya, dengan SMK yang bukan Ma'arif. Makanya kita bersama-sama untuk bertukar pengalaman ya ketika nanti kita bisa bertemu ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
pelaksanaan lomba LKS khususnya adalah grafik desain teknologi ini akan dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan tanggal 17. Nah, insya Allah nanti akan dilaksanakan di eh, jam 8 ya. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim ya. Saya hanya pokok-pokoknya saja. Ini jam 8 yaitu di hari Jumat. Kemudian nanti kita tutup sebelum jam 12 karena jam 1 itu ada penutupan secara umum ya. Nih, gitu. Nanti lebihnya kita musyawarahkan bersama dengan tim dengan juri. Insya Allah juri bisa hadir juga insya Allah nanti ini. Karena kita semua tidak tahu ya, eh, itu yang menentukan adalah juri. Ya, ini. Kemudian berikutnya adalah peserta adalah siswa SMA dengan kriteria ya tercatat siswa kelas 11 maupun kelas 12. Ini. Bagi peserta yang terdaftar kemudian ada pergantian, ini mohon membawa surat keterangan dengan mengetahui kepala sekolah. Ini. Jadi kriteria yang pertama itu. Dan mohon nanti ketika registrasi membawa surat keterangan semuanya dikumpulkan ini, ke panitia. Jadi surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian berikutnya terkait dengan peralatan ya. Ini insya Allah sudah disiapkan panitia semua kecuali adalah printernya ini. Dan juga nanti lab komputer dalam eh, apa memilih komputer itu juga akan diundi ya. Dikhawatirkan mungkin nanti eh, atau biar terbuka ya, nanti dikhawatirkan sudah ada format yang sudah dimasukkan. Makanya nanti di TM yang terakhir yaitu ketika mau pelaksanaan nanti ada undian ini. Jadi tempatnya di mana, di nomor 10 atau nomor 11 nanti dari tim akan buat itu ya. Nih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Lebihnya nanti pada tim dan juri itu. Saya kira yang dapat saya sampaikan itu ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan lomba ini betul-betul membawa barokah manfaat khususnya anak didik kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Taim atas sambutan selaku penanggung jawab Lomba Grafik Desain Teknologi. Acara selanjutnya eh, petunjuk teknis penyampaian Lomba Grafik Desain Teknologi kepada yang bertugas kami persilahkan. Lima tujuh empat tiga Kami ulangi kepada yang bertugas 46 574 3 4.
Suaranya bisa dicoba, Bu Zora. Oh, halo. Nggak muncul loh suara. Mohon maaf, ada kendala. Eh, Mohon maaf untuk yang sosialisasi masih terkendala mikrofon. Mohon tunggu sebentar lagi ya.
Halo, Assalamualaikum. Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Oh Silahkan ya. dilanjutkan. Share screen-nya sudah tampak ya? Sudah tampak. Ya udah kita langsung saja untuk kriteria peserta lomba yang harus mengikuti ini syaratnya adalah dari siswa kelas 11 dan kelas 12. Iya. Kemudian peserta yang telah terdaftar, terus kemudian ini sifatnya ini peserta bisa lebih dari satu orang ya. Kemudian materinya ini, materi lomba ada tiga soal yang mengacu pada tingkat Jawa Timur yang sebelumnya tahun 2025 itu terdiri dari 3 modul. Yang pertama adalah desain proses, itu terdiri dari mind mapping, mood board, dan logometrik. Kemudian yang kedua, modul kedua itu ada logo dan visual style branding. Kemudian di modul 3 ada produksi packaging dan publikasi. Nah, software yang bisa digunakan ada 4 jenis ya. Adobe Illustrator, kemudian Photoshop, InDesign, dan CorelDRAW. Nah, ini tim pengujinya terdiri dari 2. Yang pertama ada dari dosen Universitas Negeri Malang, kemudian yang kedua dari industri. Kriterianya, nah, bisa. Tata tertibnya semua pembimbing diharapkan wajib mengisi biodata dan daftar hadir yang disediakan panitia. Kemudian pembimbing menyerahkan surat tugas dari sekolah masing-masing. Setiap pembimbing tidak boleh memasuki ruangan lomba selama lomba sedang berlangsung. Kemudian pada saat presentasi setiap pembimbing dapat memasuki ruangan ini setelah lomba berakhir ya. Setelah lomba berakhir itu baru pembimbing boleh masuk ke dalam ruangan. Terus kemudian setiap pembimbing diharapkan untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian pembimbing tidak diperkenankan untuk berkomunikasi ataupun interaksi dengan peserta selama kegiatan lomba berlangsung. Nah, ini keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Peserta ini diharapkan harus hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Kemudian peserta wajib mengisi biodata serta daftar hadir. Setiap peserta harus mempergunakan tanda pengenal, nanti akan disiapkan oleh panitia. Kemudian peserta menyiapkan ini alat tulis juga sudah disiapkan dari panitia. Peserta cukup menyiapkan ini printer saja ya. Printernya bisa A3 ataupun A4. Kemudian peralatan ini telah ditentukan oleh panitia lomba. Terus kemudian kegiatannya juga nanti akan saya sampaikan di jadwal. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan guru maupun pembimbing. Kemudian mengenakan pakaian rapi dan sopan. Terus nomor urut peserta ini akan ditentukan ketika nanti akan memasuki ruangan, jadi berupa bentuk undian. Terus kemudian pelaksanaan lomba, peserta hadir dan selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal. Nah, terus kemudian mematuhi tata tertib yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh panitia dan juri. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, ini pelaksanaan lombanya akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Januari 2026 bertempat di SMK Islam 1 Blitar. Kriteria penilaian ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, originalitas karya. Kemudian yang kedua ada kesesuaian tema dan unsur teknis. Ketiga, ada kedalaman eksplorasi tema serta komunikasi dalam menyampaikan pesan. Keempat, inovasi dan estetik penyajian visual. Yang nomor 5 adalah final design.
Penilaian kemampuan teknisnya yang dinilai adalah ada 4. Penggunaan komputer atau software, kemampuan manual, terus kemudian yang ketiga menggunakan teknik cetak print out-nya. Kemudian yang keempat, format file ketika untuk menyimpan hasil desain. Di dalam sini, nah ini ada peralatan yang harus dibawa peserta itu antara printer A3 dan printer A4. Untuk printer A3 tidak wajib, tapi apabila ada printer A3 boleh dibawa. Untuk laptop atau komputer itu sudah disediakan dari panitia. Alat-alat dan bahan juga dari panitia, seperti kertas, ID card, alat tulis lainnya. Jadi peserta hanya membawa printer saja. Untuk jadwal rundown acaranya, ini kita mulai tanggal 16 Januari 2026. Itu kita mulai registrasi jam 8 sampai jam 8.30. Nah, ini untuk mengecek kehadiran peserta, kemudian mengisi daftar hadir, pemberian nomor peserta, dan pengecekan alat, jadi alat yang dibawa. Kemudian yang kedua, jam 8.30 hingga 11.30. Nah, ini mulai mengerjakan modul 1. Nah, modul 1 yang terdiri dari konsep tadi, moodboard, logo, dan sketsa. Nah, sketsa di sini, ini sketsa manual ya. Jadi nanti diusahakan untuk printernya ada scanner sekalian. Jadi tidak membawa 2. Jadi printer sudah plus scanner untuk scan hasil sketsa. Kemudian yang ketiga, jam 11.30 sampai 12.30 ini isoma. Setelah itu kita kembali mulai lagi jam 12.30 untuk cek peserta kembali. Terus jam 1 ini mulai mengerjakan modul kedua. Masuk ke logo, visual style branding, dan lain sebagainya. Ini sampai jam 3 sore. Setelah itu dilanjutkan lagi di hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2026, itu kita mulai jam 8 sampai jam 8.30 untuk registrasi. Kemudian dilanjutkan jam 8.30 hingga 11.30 itu pengerjaan di modul 3 atau packaging. Nah, ini mulai dari konsep, dari kemudian kita isoma jam 11.30 sampai 12.30, kita mulai lagi siap cetak. Jadi jam 12.30 sampai 13.30 itu sudah harus mulai mencetak. Kemudian 13.30 hingga 15.30 ini penutupan pemenang. Nah, ini untuk lampiran contoh hasil pengerjaan sketsanya kurang lebih seperti pada yang sudah saya share screen. Untuk mind mapping seperti ini, sketsa seperti itu. Nah, ini contoh pengerjaannya. Bisa disimak. Ini untuk desainnya, moodboard, brand name, dan yang paling akhir adalah packaging. Kemudian dalam bentuk desain juga ini merupakan publikasi X-Banner ya. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mungkin ada tambahan dari Dewan Juri, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian hasil juknis Lomba Grafik Desain Teknologi oleh Bula Zora. Mungkin ada tambahan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Mungkin bisa menambah beberapa hal terkait hal ini. Baik, terima kasih Pak Haris. Salam kenal Bapak Salam Ibu kenal, dan Pak. juga ya terima kasih. Salam kenal juga Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Salam kenal, saya Abdul Rahman Prasetyo, dosen dari Universitas Negeri
Malang dari Departemen Seni dan Desain yang nanti diberikan kesempatan untuk memberikan penjurian. Nah, untuk pelaksanaan lomba desain grafik teknologi di tahun ini, eh, ada mungkin secara teknis sedikit perbedaan di tahun kemarin untuk penggunaan AI, Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu di tahun kemarin penggunaan AI itu beresiko untuk digunakan sebagai karya hasil akhir. Nah, di sini nanti ada beberapa teknis penggunaannya hanya dibatasi beberapa menit di awal sesi untuk di bagian konsep saja. Nah, setelah itu nanti akan ada larangan penggunaan itu. Kemudian untuk teknis penggunaan aplikasinya, itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zora, penggunaannya ada 4 aplikasi, bebas Bapak Ibu mau menggunakan hanya vektor saja, seperti Illustrator dan juga Corel silahkan. Kalau mau menggunakan aplikasi Photoshop untuk sketching itu juga dipersilahkan dan nanti untuk eksekusi akhirnya masih sama dimintanya adalah format vektor. Nah, secara teknis Bapak Ibu sudah membaca ya atau teman-teman di sini juga sudah membaca juknis yang, yang sudah disediakan di situ nanti untuk main mappingnya itu berbasis manual, sketsanya juga berbasis manual. Jadi kemampuan teknis dalam menggambar sketsa dan juga visualisasi tahap awal itu menjadi poin penilaian juga. Jadi tidak hanya bagian akhirnya saja, tapi juga sketsa dan juga mood board dan juga konsep awal yang dalam bentuk mappingnya itu juga akan menjadi poin penilaian. Kemudian untuk kemungkinan-kemungkinan penggunaan smartphone, kemudian penggunaan alat komunikasi, nanti untuk laptop itu kan tidak digunakan laptopnya masing-masing, tapi menggunakan komputer yang disediakan. Jadi nanti bentuk komunikasinya akan dibatasi dan bentuk komunikasi hanya bisa dilaksanakan sebelum dan pada waktu presentasi saja. Jadi ketika teknis nanti tidak ada akan diminimalisir ya, ada usaha untuk meminimalisir kecurangan. Nanti ketika ada beberapa potensi yang kira-kira bisa menimbulkan kecurangan, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti akan dari panitia maupun dari juri akan meminimalisir itu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan fair dan juga objektif begitu ya. Mungkin secara teknis seperti itu Pak Arif. Nanti untuk soal akan disampaikan pada waktu hari H dan secara keseluruhan teknis visual project yang nanti akan dikerjakan sama seperti yang sudah ada di dalam juknis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada seluruh peserta Zoom. Ini bisa menanyakan langsung ke narasumber. Oke, dari SMK Arosidiah, SMK plus NU Sidoarjo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK plus NU Sidoarjo, kami persilahkan. Tapi dengar Pak suara saya. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Iya, Sebentar, sebentar. Sudah terdengar Pak? sudah tapi masih agak kecil. Coba coba menyampaikan aja, Bu. Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan terkait lomba. Yang pertama, apakah internet nanti akan dimatikan ketika pada saat pengerjaan? Kemudian, apakah siswa diizinkan mengambil source gambar dari internet? Kalau memang siswa diizinkan mengambil source gambar dari internet, kriterianya seperti apa yang boleh diambil oleh siswa gambarnya? Setelah itu, tadi di juklis, apa tadi di rundown dijelaskan kalau eh, jam ke dua jam ke 8.30 sampai 11.30 itu pengerjaan modul 3.
Nah, sementara ini kan ada desain banner, desain standing banner itu dikerjakannya pada saat itu juga harus selesai atau bagaimana? Ataukah ada nanti dikerjakan setelah isoma? Kemudian, apakah eh, produknya tetap produk makanan sama seperti tahun kemarin? Atau produknya produk lain? Jadi, tolong dikasih clue produknya jenisnya apa? Makanankah atau elektronik atau apa? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, sudah Bu ya. Oke. Eh, kita lanjutkan ke penanya kedua, SMK Asaadah. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari SMK Saada Pak ingin menanyakan beberapa hal terkait lomba. Yang pertama terkait aplikasi itu di petunjuknya kan sudah tertulis aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian apakah jika di selain aplikasi itu apakah diperbolehkan? Tentunya aplikasinya bukan berbasis AI. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, untuk hardware itu kan sudah disediakan oleh panitia begitu Pak ya. Terkait mouse, mouse apakah maaf pen tablet apakah juga sudah disediakan oleh panitia begitu. Apa Pak yang kedua tadi? Untuk terkait hardware pen tablet apakah juga disediakan oleh panitia untuk pengganti mouse. Oke. Yang ketiga Bapak, yang terakhir yang ketiga untuk hasil produk logo logometrik atau dan mind map apakah itu murni menggunakan sketsa atau boleh dijadikan dalam bentuk vektor. Kalau sketsa kan berarti murni menggunakan manual. Apakah boleh juga dikerjakan menggunakan aplikasi vektor itu? Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin kita buka dua penanya dulu ya untuk Iqbal Zia dan SMK Iqbal Zia dari SMK Roda dan Destio Wiranto eh, untuk sesi berikutnya. Mungkin dari SMK Sidoarjo dan SMK Asadiah bisa dijawab Dewan Juri. Asada, Pak. Asadah, sorry. Baik, terima kasih Pak Aris. Nah, tadi ada pertanyaan yang pertama, kalau tidak salah itu tentang Coba, Bapak. penggunaan. Iya paling tidak dapat di pengalaman, maksud pengalaman. Nah. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, untuk penggunaan internet, apakah di Oh iya, mohon maaf, yang tadi Mohon maaf. gelombangnya. Cari. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, kalau tidak salah adalah penggunaan internet terlebih dahulu. Kira-kira apakah diperbolehkan penggunaannya sampai terakhir atau dimatikan? Nah, kalau untuk rekomendasi saya kemarin dari juri itu diperbolehkan di awal pada waktu penyusunan konsep saja. Kemudian berikutnya nanti kalau bisa itu akan dimatikan karena berhubungan dengan teknis pengerjaannya. Jadi hanya diberikan waktu beberapa menit nanti di awal, nanti teknisnya mungkin bisa disampaikan juga Mbak Zora, berapa lama untuk penggunaan internetnya, setelah itu baru dimatikan, dan murni kemampuan teknis dari peserta yang nanti akan digunakan. Kemudian berikutnya tadi penggunaan aplikasi ya, penggunaan aplikasinya apakah diperbolehkan selain dari 4 yang tadi disediakan, saya paham ada beberapa aplikasi untuk sketching mungkin juga Krita itu juga berbasis vektor. Kemudian Ibispen juga bisa membantu untuk sketching. Nah, kalau untuk itu saya serahkan kepada panitia karena itu berhubungan dengan teknis instalasi nanti kira-kira apakah memungkinkan atau tidak. Kemudian untuk clue
soal yang nanti dieksekusi oleh teman-teman di sini, peserta, ya secara sederhana ini adalah produk unggulan daerah gitu ya. Produk unggulan daerah yang berhubungan dengan makanan ataupun minuman. Jadi nanti bisa makanan atau minuman. Jadi nanti secara spesifik akan disampaikan pada waktu lomba. Tapi yang penting bukan non makanan minuman, bukan pakaian, bukan elektronik. Jadi yang berhubungan dengan produk unggulan daerah tertentu gitu ya. Dan nanti produk unggulan daerahnya itu akan ada spesifikasi soal yang sangat jelas nanti pada waktu awal. Kemudian ada yang belum terjawab ya tadi, Pak Haris. Oke, Kriteria untuk modul source gambar, Pak. Oh, yang sketsanya boleh digital atau manual tadi ya? Enggak ini apa? Kalau anak-anak mau ngambil gambar dari internet itu Oh ya, kriterianya seperti apa yang boleh diambil dan yang tidak boleh diambil. baik. Jadi untuk bagian konsep ini kan full murni manual. Kemudian mungkin peserta nanti akan mengerjakan brand name dan juga visualisasi logo sampai di kemasan itu kan di tahap berikutnya. Nah, kalau untuk penggunaan elemen gambar, itu kalau gambar elemennya hanya sebagai pendukung dipersilahkan. Tapi kalau sebagai gambar utama itu tidak diperbolehkan. Seperti penggunaan super grafis itu masih boleh kalau hanya sebagai referensi dan nanti digunakan sebagai elemen super grafisnya, tapi tidak mendominasi super grafisnya. Kemudian kalau misalnya nanti menggunakan elemen gambar itu mendominasi atau bahkan itu digunakan sebagai objek utama, nah itu yang tidak diperbolehkan. Saya contohkan misalnya penggunaan gambar downloadan gitu ya, mungkin dari marketplace Microstock atau dari mana, kemudian dipakai itu seperti misalnya Aqua. Aqua itu kan ada logogram. Kemudian ada super grafik. Super grafiknya itu kan ombak air itu. Nah, ombak airnya itu kalau ngambil selama itu tidak digunakan langsung, itu dimodifikasi dan itu bukan menjadi logo utama, bukan sebagai eh, center interest dari kemasan maupun brand name-nya masih nggak masalah gitu. Terima kasih. Sama pengerjaan Yang memploting waktu mungkin bisa menyampaikan. eh, sebelum itu tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Untuk produknya bebas atau ada ketentuan? Produk, produk apa itu tadi, Pak, pertanyaannya? Kalau tahun kemarin itu kan produk, anu Mas, Pak. Kalau yang ini bebas atau ada ketentuan lebih spesifik untuk produknya? Produk yang didesain itu. Nah, suaranya kurang jelas. Ya, produk yang didesain bagaimana, Ada ketentuannya jenis apa atau bebas? Pak Aris? Untuk produknya ada jenisnya atau bebas, Pak? Oh, ini yang berkaitan dengan soal dari brand name yang tadi sudah disusun gitu maksudnya, Pak. Ya, Produknya desain kemasan. betul. Oke. Bagaimana? Bagaimana, Pak? Mungkin dari dijawab dulu aja semua ya, nanti diteruskan gitu. Untuk alat mungkin Pak Ade sebagai panitia lokal, Pak Ade Satria bisa menjelaskan. Oh, mungkin Pak Ade-nya belum
ready. Bu Lazora mungkin bisa menyampaikan terkait teknis waktunya, Bu, tentang pengambilan gambar di internet kira-kira beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk izin menjawab, untuk teknisnya ketika pengambilan gambar itu nanti di awal kan ada jadwal mulai jam setengah 9 sampai 11.30 gitu. Nah itu untuk konsep kita gunakan waktu untuk 2 jam sampai 1 jam sampai 2 jam untuk pengkonsepan. Jadi dibatasi penggunaan internet ketika di awal konsep saja. Nah, kemudian masalah apa tadi? Aplikasi. Aplikasi nanti akan disediakan panitia yang sudah tertera pada kisi-kisi. Jadi diusahakan menggunakan Adobe ataupun Corel, bisa keduanya atau milih salah satu gitu. Kemudian apalagi tadi Pak? Oh, untuk ini ya, yang banner ya. Pengerjaan banner itu nanti ada di modul 3. Jadi di hari kedua itu nanti pengerjaannya mulai dari packaging sampai publikasi. Di situ sudah ada keterangan di atasnya, di bagian atas itu ada modul 3, bagian packaging dan publikasi itu dikerjakan ketika waktu modul 3 pengerjaan. Begitu. Dari SMK Malang. Itu aja ya. Itu Bapak, terima kasih. Oke, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, itu tadi Izin menanggapi, Pak. beberapa jawaban dari beberapa narasumber dan penanggung jawab. Mungkin ada feedback Izin dari, menanggapi, Pak. Nggih, monggo. Dari SMK saja, Pak. Izin Pak, karena software yang kami latih ke anak-anak itu diprakteknya menggunakan Clip Studio Paint. Itu merupakan aplikasi vektor selain Corel atau Adobe Illustrator. Jadi izin barangkali kami diizinkan untuk menginstal itu. Kebetulan dari siswa kami apa itu mahirnya di aplikasi tersebut. Mungkin langsung dijawab penanggung jawab maupun narasumber. Monggo. Ya, kalau dari juri tidak masalah Pak Ahmad. Jadi selama ada panitia yang bertanggung jawab bisa membantu instalasinya, itu diperbolehkan. Seperti Krita pun juga boleh, silakan. Selama memang aplikasinya berbasis vektor bitmap-nya sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti ada permintaan vektor, memang nanti output luarannya vektor, nggak masalah kalau dari juri. Nanti teknisnya tergantung dari panitia yang ada di sekolah, kira-kira memungkinkan, mungkin bisa yang tadi sudah disebutkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Isi Pak, mau tanya Pak. Bentar. Ini kita selesaikan 2 penanya dari Sidoarjo maupun Mas Ada. Nanti habis itu baru Ya, sesi kedua gitu, ngoten nggih? Agar pertanyaan-pertanyaan dari jenengan bisa terjawab dengan sesuai dan utuh. baik. Boleh menanggapi sambil menunggu Oke. untuk yang hardware, boleh Pak? Tadi menanggapi untuk yang gambar utama itu kan, itu seperti apa nanti, apakah kita memfoto sendiri atau disediakan oleh panitia untuk gambar utama, yang katanya gambar yang didownload itu hanya gambar pendukung, elemen gambar pendukung begitu saja. Bagaimana Pak Ahmad tadi maksudnya? Oke, untuk elemen gambar Pak, Ya, tadi kan kolega mendownload, namun hanya tapi bukan gambar utama kan begitu di betul. desainnya kita. Nah,
Berarti gambar utamanya itu nanti disediakan oleh panitia atau peserta memfoto atau seperti apa begitu. Kalau di teknis lomba ini nanti untuk proyek utamanya itu dirancang sendiri, Pak. Jadi tidak download, jadi membuat gambarnya dibuat. Jadi mungkin dari sketsa kemudian di tracing, kemudian dihasilkan gambarnya, nanti dibuat gambarnya bukan dimodifikasi. Kemudian kalau untuk bahan-bahan itu karena produknya ini luarannya kan bukan poster ya, Pak. Jadi bisa dibikin sendiri dari waktu yang tadi ditentukan. Artinya misalnya produk makanan itu murni vektor Oh, kalau untuk produk ini ya, produk unggulannya nanti disediakan oleh panitia. misalnya. Ya, produk unggulannya nanti Oke, baik. bisa disiapkan gitu. Komponen-komponen gambar yang bisa diolah untuk kemasannya itu nanti disediakan. Ada banyak nanti alternatif yang bisa dipakai. Baik. Oke, sampun nggih, Cukup Pak. jelas, Pak. Terima kasih. Biar waktunya bisa digunakan untuk pertanyaan selanjutnya. Kepada Bu Zora Oke, tinggal terkait hardware, Pak, ya. aplikasi Kalau tablet tadi. terkait aplikasi mohon dijawab, Bu. Bu Zora. Ya, untuk Hardware, aplikasi ya harus sama. Oh, Ya. hardware. Untuk hardware nanti bisa ngelis mawon, Pak. Dan nanti dari panitia bisa menyediakan atau menginstalkan. siap. Gitu. Tadi nama aplikasinya apa, Pak ya? Iya, Pak. Clip Bebas. Studio Paint. Clip X. Studio Paint 10. Oke. Demikian sesi 1. Kita lanjutkan Haris, ke mungkin Pak Adi. Pak Adi mau menambah kayaknya. Pak Ade. Tadi penggunaan pen tablet kira-kira apakah diperbolehkan tadi dari panitia? Oh ya, Karena itu perlu instalasi juga untuk drivernya mungkin ya. iya. Pak Ade, Iya, Pak. Mohon monggo. izin terkait dengan pil tablet tadi, karena kami kan kebetulan labnya memang bukan untuk di grafis, ya. Mungkin nanti tambahan mungkin sebelum mungkin nanti pelaksanaan lomba, mungkin nanti beberapa peserta yang menggunakan apa namanya pil tablet tadi mungkin nanti bisa diinstalkan gitu. Jadi terus kemudian untuk aplikasi tambahan nanti di data mawon nanti kami coba untuk bantu instalkan di perangkat yang ada di kami. Terus. Oke, bisa dipahami Pak ya? Ya, sebenarnya Oke. kalau disuruh bahas sendiri, termasuk aplikasinya, kami siap, Pak. Tinggal mungkin Oke. nanti perlu pengawasan ketika instalasi gitu aja. Ya, ya. Mungkin gitu Pak Ade ya. Iya, Pak. Siap. Kami nanti siap membantu di lokasi. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Mungkin itu untuk sesi pertama. Kita lanjutkan ke sesi 2 kepada Bapak Iqbal Zia, SMK Roda, dan Ardi, SMK Al Hidayah. Kepada Bapak atau Ibu, kami persilahkan. Monggo Pak Iqbal Zia dulu. Oke, halo. Yes. Sudah didengarkan suara saya? Sudah. Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Iqbal dari SMK Rodotul Huda Magetan. Mau izin bertanya, Pak. Ini ada saya ada beberapa pertanyaan, saya taruh di komen juga. Nah, yang pertama, tadi kan diperbolehkan untuk menggunakan AI ya di sesi awal-awal gitu. Nah, nanti batasannya seperti apa untuk batasan AI-nya atau batasan waktunya? Misal, apakah boleh menggunakan
katakan Gemini atau mungkin custom Gemini atau GPT atau apa gitu yang bisa kita pakai gitu. Atau bahkan mungkin kayak untuk generate kombinasi ide logonya mungkin untuk mood boarding gitu. Apakah diperbolehkan juga gitu. Nah, selain itu nanti apakah produk untuk tiap anak itu sama atau beda gitu? Tadi kan produknya makanan atau minuman ya. Apakah tiap anak nanti nerima brief yang sama atau beda-beda dan seberapa detail nanti briefnya untuk di awal gitu. Terus nanti untuk setelah itu apakah boleh menggunakan HP untuk pengganti scanner atau kalau enggak nanti misalkan kita bawa scanner atau printer apakah boleh dipakai untuk lebih dari satu anak gitu dari satu sekolah. Terus untuk sesi presentasi nanti ada poin-poin minimal nggak ya harus disampaikan dari anak untuk apa ya dari kriteria juri gitu. Jadi biar lebih jelas gitu apa yang perlu disampaikan. Mungkin kalau ada nanti mungkin bisa disampaikan. Terus untuk finalnya apakah harus vektor untuk produk dari anaknya atau boleh raster atau bitmap gitu karena ada yang stylenya menggunakan hand drawing pakai pen tablet gitu. Jadi nanti kayaknya agak tidak memungkinkan kalau jadi vektor tapi outputnya mungkin jadi raster gitu. Itu terus nanti untuk request tadi hardware atau software mungkin biar lebih terbuka bisa di grup WA saja mungkin saran saya. Jadi nanti siapa tahu ada yang butuh aplikasi atau butuh hardware yang sama gitu. Jadi nggak dua kali. Oke, terima kasih. Eh, sudah, Pak? Sudah, Oke. terima kasih Pak. Selanjutnya dari SMK Pak Ardi dari SMK Al Hidayah. Ya Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, izin bertanya Pak, kami dari SMK Hidayah, untuk peralatan yang harus dibawa itu kan Pak, harus peserta membawa printer dan scanner. Nah, pertanyaan kami, apakah tidak ada kelonggaran atau penyediaan alat tersebut Pak dari panitia? Soalnya gini Pak, karena sekolah kami itu Pak untuk ke tempat kegiatan atau ke Blitar, kami itu Pak butuh 18 jam Pak ke sana. Karena kami dari kepulauan. Jadi harus naik kapal 8 jam atau 10 jam Pak, terus naik bis lagi nanti 8 jam Pak. Jadi apakah panitia tidak ada keringanan untuk sekolah kami menyediakan scanner atau printernya Pak? Mungkin itu dari kami Pak. Untuk yang lain-lainnya kami sudah paham tentang software dan seterusnya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Iqbal Zia dari Magetan bisa dijawab oleh Dewan Juri dan penanggung jawabnya. Kemudian terkait kelonggaran printer dan scanner nanti akan dijawab Pak Ade dari panitia lokal. Monggo. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Yang pertama di sini batasan penggunaan AI-nya seperti apa dari segi waktu dan jenis AI-nya. Kalau jenis AI-nya silahkan, ini bebas mau menggunakan text based atau mau menggunakan image based dibebaskan karena ada waktu nanti akan saya coba diskusikan dengan Mbak Zora kira-kira apakah kurang dari 1 jam karena sepertinya tidak terlalu butuh waktu lama untuk di concepting dengan menggunakan AI-nya. Jadi kira-kira antara 30 menitan sampai 40 menit saja. Setelah itu baru dilarang penggunaan AI-nya. Kemudian untuk dari segi penggunaan AI-nya menggunakan AI untuk konseptual text based. Kemudian kalau misalnya mau mengenerate gambar, kemudian gambarnya hanya sebagai ide, silahkan. Tapi kalau jika nanti generate-nya digunakan untuk visualisasi itu yang dilarang. Jadi nanti akan dicermati oleh juri yang mengawasi pelaksanaan. Kalau nanti generate-nya digunakan sebagai visualisasi akhir, nah itu berarti akan menyalahi dari aspek originalitas karya. Jadi nanti akan dilihat dari sketching-nya,
dan sampai di finalisasinya kira-kira apakah original dari sketsa sendiri atau dari hasil generate pada waktu konseptualnya. Kemudian berikutnya adalah di bagian poin 2, Penggunaan HP penggunaan HP. untuk scan. Kalau penggunaan HP-nya di akhir, kalau nanti misalnya sudah selesai dan scanning saja, sepertinya masih nggak masalah selama tidak digunakan pada waktu proses pengerjaan. Jadi pada waktu pengerjaan dilarang, ketika selesai saja boleh digunakan. Kemudian untuk brief, kira-kira setiap peserta berbeda atau sama. Setiap peserta briefnya ketentuannya sama. Nah, nanti akan saya berikan clue ya di sini. Kalau soalnya sama untuk seluruh peserta, tapi peserta memungkinkan untuk membuat dengan visual yang berbeda-beda. Karena ini produk unggulan daerah, saya ulangi lagi, ini adalah produk unggulan daerah, dan setiap siswa nanti bisa saja visualnya berbeda, tapi soalnya sama. Kemudian untuk detail briefnya sangat detail, nanti bisa dibaca. Jadi ada sekitar 5 halaman, ketentuannya sudah sangat jelas. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas bisa ditanyakan pada waktu kegiatan lomba. Kemudian untuk sesi presentasi yang harus disampaikan sesuai dengan eh, panduan juknis, jadi nanti berkaitan dengan konsep, kemudian berkaitan dengan mood board, kemudian berkaitan dengan brand name, dan ergonomi desain kemasan, positioning, dan juga hasil akhir dari implementasi brand name di dalam desain kemasannya nanti. Mungkin kalau mau sampai di tahap potensi komersialisasi juga dipersilahkan. Jadi kalau itu mendukung, jadi desain kemasannya itu mendukung untuk sisi positioning dari produknya, itu silahkan. Kemudian di bagian pertanyaannya adalah final vektor. Kira-kira apakah harus vektor? Kalau untuk ketentuan brand name itu harus vektor. Kalau di bagian awal, bagian konsep mood board silahkan. Tapi untuk brand name-nya harus vektor dan ada desain kemasan yang nanti akan diminta juga termasuk holding paper-nya itu vektor. Ya, jadi selain itu silahkan mau dalam bentuk bitmap silakan, tapi dua komponen itu nanti dimintanya adalah dalam format vektor karena dua komponen ini yang paling memungkinkan kecurangan. Jadi untuk meminimalisir itu format vektornya wajib di kategori brand name dan juga holding paper pada desain kemasannya. Kemudian untuk hardware ya, driver hardware, software bisa di grup WA. Ini nanti tergantung dari software yang Bapak Ibu gunakan selain dari ketentuan yang tadi sudah diberikan. Kalau misalnya drivernya masih umum, general seperti Pentablade tadi ya, kalau menggunakan Wacom atau menggunakan Pentablade yang masih umum seperti Huion atau Fake itu kan juga masih banyak. Nanti mungkin bisa dibantu untuk instalasi, tapi kalau selain merek-merek yang universal tersebut mungkin juga bisa disediakan sendiri, nanti akan dicek oleh panitia. Mungkin seperti itu Pak Aris, apa mungkin ada yang tersisa belum terjawab? Eh, Sangat lengkap, Pak. Untuk pertanyaan Pak Ardi dari SMK Al Hidayah mungkin dibantu jawab Pak Ade Ya, Satria. pertanyaannya apa tadi Pak? No, kelonggaran printer dan scanner karena kebetulan untuk Pak Ardi ini eh, dari Oh ya, ya kepulauan. ini. Iya, kalau itu saya serahkan ke panitia, kira-kira apakah bisa mengakomodir? Pak Ade, Iya, Pak. Gimana? pripun untuk Mungkin untuk pertanyaan Pak feedback-nya Ardi, agak bisa diulang mungkin, Pak. adakah kelonggaran printer maupun scanner karena ada salah satu peserta itu dari kepulauan, Pak? Untuk printer nanti kami bisa bantu, Pak. Kami ada 3 unit mungkin untuk bisa dipakai untuk Oh, peserta. Untuk scanner nanti kami juga scannernya kan scanner biasa mungkin
Oh, siap. nanti bisa kami bantu juga. Ya, berarti intinya diredikan di lokasi. Ngoten nggih, Pak? Oke, betul. Oke. Mungkin Pak Ardi sudah cukup? Sudah terjawab Ya nggih? Pak, nggih. Ya, makasih Pak. Oke, intinya dari panitia tetap menyediakan printer maupun scanner. Tapi karena pesertanya banyak, tentu kalau semuanya menggunakan fasilitas yang disediakan oleh panitia, tentu waktunya tidak akan cukup. Intinya ngoten nggih. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan itu terkait kehadiran para peserta di lokasi. Ini mohon sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini 1 jam sebelumnya ini sudah ready. Ngoten. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini kita jadikan sesi terakhir atau ada sesi keempat ini nanti? Atau sampai semuanya terjawab, ngoten? Oke, kita lanjut ke sesi 3 ya. Ini kebetulan ada 3 penanya. Ini nanti misalkan ada penanya berikutnya, kita beri kesempatan ngoten untuk sesi yang terakhirnya sama closing. Oke, kepada SMK YPM 8 Sidoarjo, kemudian Pak Destio Wiranto, DKV, dan Pak Ja'far Sodik. Oke, yang pertama dari SMK YPM 8 Sidoarjo kami silahkan. Tes. Oke, monggo. Suaranya tidak terdengar, Pak. Tentang Bu. package. Oh ya, sudah? Sudah. Oh iya. Terima kasih. Untuk di sini saya mau tanya tentang packaging dan expander. Di sini packaging dan expandernya apakah hanya divisualisasikan atau dibentuk nyata? Sudah, terima kasih. Gimana? Ulangi. Untuk packaging dan expander apakah hanya divisualisasikan atau juga dibentuk nyata atau dicetak? Sudah? Sudah, terima kasih. Oke, lanjut ke Pak Destio Wiranto. Pak Destio Wiranto? Ya, baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Dari sekolah mana? Oh, iya, baik Pak. Saya dari SMK Yosudarso 2 Candi Sidoarjo. Monggo. Baik, pertanyaan dari saya, ini kan saya melihat dari rundown-nya bahwasannya untuk pengundian nomor peserta dan juga pengecekan alat itu dimulai dari pukul 9 sampai dengan setengah 10, di mana nanti kita hanya memiliki waktu 30 menit. Pertanyaan saya, apakah bisa kalau misalnya kita memulai sebelum itu, Pak? Karena kan kita kan perjalanan jauh, yang dikhawatirkan adalah ketika di perjalanan printernya terjadi kerusakan atau bagaimana, sehingga nanti kita memiliki waktu lebih untuk melakukan perbaikan dan juga instalasi driver. Dan untuk instalasi driver sendiri, apakah pembimbing boleh membantu siswanya atau bagaimana, Pak? Dan untuk pertanyaan yang kedua, mengenai software, Pak, mengenai software yang ada di komputer yang disediakan panitia, itu menggunakan versi apa saja nggak, Pak? Untuk misal Adobe Illustrator-nya yang versi apa, Corel Draw-nya yang versi apa? Mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke penanya ketiga, Pak Ja'far Sodik.
Pak Jafar Sotik. Halo? Ya. Oke, dengar Pak. Sampun kedengaran? Sudah. Di sini dari SMK dengan tapi katanya gini saya cerita sedikit deh. Tentang Suaranya kemarin, Pak. terputus Pak Jafar. Halo? Suaranya terputus sebentar. Pak. Halo, cek 1. Sampun, Pak. Sudah jelas. Mari Pak. Pak Jafar. Halo, cek 1. Jelas Pak. Your phone is mute. Halo Bapak, sampun Bapak. Sudah. Ya, oke. Jadi saya flashback sebentar untuk yang tahun kemarin Bapak ya. Jadi Ya. sesuai dengan yang tahun kemarin yang sudah kita laksanakan di Malang kemarin itu, jadi yang menjadi poin utama yang saya tanyakan adalah masalahnya kemarin perihal originalitas. Nah, kemarin juga sempat itu yang terjadi, saya nggak menyampaikan siapa-siapanya, tapi ada satu siswa yang di situ juga ternyata masuk juara, tapi realitanya desainnya adalah hasil flip dari sebuah desain yang sudah ada di internet. Nah, ini mungkin menjadi poin penting bagi juri terutama. Jadi sebisa mungkin sebelum dinyatakan sebagai pemenang, kalau bisa pembimbing itu dikasih tahu maksudnya untuk penilaiannya sekian, hasilnya seperti apa. Jadi biar nanti Bapak Ibu itu bisa ngelihat, oh ini memang layak. Artinya ya sudah memang benar-benar layak. Saya yakin Bapak Ibu juga semuanya menerima hal seperti itu. Tapi kalau kayak kemarin tiba-tiba sudah muncul juara, tapi pas dilihat tuh kok desain ini ternyata hanya flip dari sebuah desain yang sudah ada di internet. Nah itu kita kayaknya banyak yang kecewa kemarin, tapi ya namanya masih awal jadi bisa dimaklumi. Tapi mungkin untuk yang kedua ini saya harap hal seperti itu sebaiknya diminimalisir gitu. Terus yang kedua untuk masalah software ini nggak ngapunten ya. Kalau setiap kita ikut baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat Jawa Timur atau nasional, kayaknya ketika panitia sudah menyatakan softwarenya A, B, C, D lah, itu yang harusnya dipatuhi sama peserta. Kalau enggak nanti peserta ini akan banyak minta A, B, C, D lah. Ini nanti yang justru satu sisi akan memberatkan ke panitia, yang kedua semuanya akan minta gitu, akan request sesuai dengan keinginannya. Padahal di sini kan kita lomba, artinya panitia sudah menyetujui bahwasannya Adobe sama Corel ini juga sangat layak banget untuk sebuah lomba gitu. Nanti bisa jadi ada yang minta Canva dan lain-lain, itu tambah agak ribet gitu. Oke, mungkin itu aja Bapak yang bisa saya tanyakan. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi beberapa pertanyaan udah selesai ya ini untuk sesi 3-nya dari YPM Sidoarjo, Pak Destio Wiranto dan Pak Jafar Sotik. Dari mana Pak Jafar Sotik? Dari SMK itu rumah. Langsung dijawab mawon dari juri maupun panitia. Baik, kalau untuk pertanyaan apa tadi ya, yang berkaitan dengan desain kemasan, kira-kira apakah hanya sampai mock-up gitu ya, apakah sampai jadi? Sampai jadi ya, jadi sudah sampai dalam bentuk fisik, mungkin dalam bentuk skala nggak masalah. Jadi ukuran tidak apa-apa, tidak sama seperti yang seharusnya, mungkin lebih kecil karena berkaitan dengan printer. Silahkan, mau sama seperti 1:1 seperti nyata, seperti yang nanti direalisasikan, silahkan. Kalau lebih kecil pun juga tidak masalah. Yang penting sampai jadi tidak hanya dalam bentuk gambar atau mock-up saja. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang apa ya tadi? Instalasi driver, apakah diizinkan pembimbing untuk menemani? Sama versi Corel atau Adobe-nya versi berapa? Oke, kalau itu dari panitia. Monggo Pak Ade.
Terima kasih Pak untuk aplikasi. Untuk Coral kami menyediakan untuk yang versi 2024, kemudian untuk Adobe-nya semua 2023. Oke. Terus terkait instalasi drivernya ini mungkin perlu penegasan karena kan tadi sudah disediakan dari panitia itu Corel dan Adobe, sedangkan tadi ada peserta yang menginginkan menggunakan aplikasi lain. Ini eh, mungkin perlu kita selesaikan dulu menggunakan aplikasi yang sudah ditetapkan atau aplikasi lain. Kalau ditetapkan menggunakan aplikasi sesuai juknis berarti untuk pertanyaan ini eh, di cancel gitu. Pak Haris, Siap. mungkin saya setuju dengan tadi usulan yang dari mana itu. Jadi sudah ditetapkan oleh panitia, sehingga nanti panitia tidak ada request itu. Saya kok lebih cenderung ke situ, sehingga nanti hasilnya juga nanti betul-betul kita pertanggungjawabkan. Nanti kalau ada yang request dan sebagainya, nanti akan menyulitkan. Saya kira itu. Terima Oke. kasih. Terima kasih, Pak. Itu tadi penegasan dari Penjab. Mungkin ada jawaban dari peserta lain. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan tentang desain yang dari referensi internet, kemudian hanya dirubah sedikit, ngeflip atau mungkin menggunakan seluruh komponennya. Oh Nah, ya. kalau untuk eh, lomba tema yang nanti akan diselenggarakan ini sudah saya siapkan untuk kategori produknya. Saya cari dari beberapa sumber, ini yang paling sedikit referensinya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak usah khawatir, kategori produknya adalah produk yang sangat jarang. Jadi sudah dapat clue lagi ya, produknya sangat jarang dan di referensi yang ada di internet eh, sangat sedikit. Nah, tapi untuk penggunaan brand dari misalnya ada GSM yang sudah di-download kemudian diadaptasi hanya beda produk. Nah, ini nanti akan juri antisipasi akan dilihat kira-kira apakah sudah familiar dengan desainnya atau belum dan nanti akan dicari terlebih dahulu, terutama yang memenangkan ya. Jadi kalau yang memenangkan ini dirasa cukup baik dan memang layak, nanti akan dicek kembali menggunakan aplikasi similarity design, kira-kira apakah sudah ada konsep visual yang sama atau belum dari beberapa platform besar ya seperti Behance dan teman-temannya. Nah, itu usaha untuk melihat apakah visualisasinya menggunakan template yang sudah ada atau belum. Kalau yang lain, presentasi tadi meliputi apa saja? Presentasinya tadi meliputi dari konsep, visualisasi konsep ya, dari konsep logonya, kemudian dari brand name-nya yang dihasilkan, mind mapping, mood board tadi, kemudian di folding paper-nya, desain kemasannya kira-kira seperti apa, ergonomi dan sebagainya, dan hasil akhir dari desain kemasannya. Kalau misalnya sampai ditambah pada positioning produk ketika dipasarkan, diperbolehkan, tapi itu tidak wajib sampai ke situ, gitu, untuk presentasinya. Oke. Ada yang perlu Eh, ya. saya rasa sudah semua, Pak. Ini pertanyaannya. Berarti ini yang perlu ditegaskan itu terkait aplikasinya kita hanya menggunakan Corel dan Adobe. Ngoten nggih, Dewan Juri? Nggih, sakit. Siap. Nah, oke. Oh ya, Hal itu ini bisa dalam? ada pertanyaan expandernya dicetak atau tidak itu Pak? Ya, itu tadi sudah terjawab di apa? Dikecilkan. Apa? Di rasio diperkecil ngoten ya. Oh, itu untuk kemasan tadi Pak. Kalau untuk expander itu. Oh, oh ya, ya. Menyampaikan Pak. Oke, untuk S banner mungkin ada yang menjawab.
Mungkin dari panitia, kalau ini saya persilahkan dari panitia. Ibu Zora, Oke, siap. Untuk untuk explainer target ini mawon eh, desainnya saja nanti ada drive pengumpulan gitu. Jadi panitia menyediakan drive untuk pengumpulan mulai dari konsep sampai dengan packagingnya, desain packagingnya. Begitu, Pak. berarti tidak perlu sampai cetak, Bu ya? Yang cetak cukup di packaging saja nanti. Oke. Eh, mungkin itu Bapak Ibu peserta. Ini sepertinya kalau yang pertanyaan di chat sudah terjawab semua ini ya. Ini ada yang tadi tanya ini. Apakah boleh kami membawa satu scanner saja dan digunakan untuk bergantian? Ini belum dijawab sepertinya tadi. Halo? Oh, enggak kira-kira mengganggu waktu atau buatan itu, Pak? Kalau tidak mengganggu, Ini satu sekolahan ini, Pak. oh satu sekolah. Kalau satu Eh, sekolah mungkin nggak apa-apa ya, Pak. tidak apa-apa, nggih. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya, batasan penggunaan AI tadi sudah dijawab. Apakah nanti produk tiap peserta sama? Sudah dijawab. Apakah boleh menggunakan HP? Boleh di akhir sesi yang sudah ditentukan. Untuk sesi presentasi, poin-poinnya juga sudah ditentukan. Untuk finalnya, apakah harus vektor? Karena ada siswa yang stylenya hard drawing. Ini tadi sudah dijawab. Finalnya vektor. Saran untuk request driver hardware bisa di grup WA. Kalau sudah diputuskan Corel dan Adobe, berarti terkait hal ini tidak diperlukan. Ngoten nggih? Ini mohon maaf saya sedikit merangkum dari jawaban narasumber dan panitia. Untuk setuju Pak, 1 jam harusnya cukup panjang untuk penggunaan AI. Ini juga sudah dijawab. Brand name tadi sudah jawab juga terkait persiapan. Ini tadi mengulangi lagi kita mulai persiapan itu jam 8 sampai jam 8.30 ada 1,5 jam ya. Lebih lebih baik lagi dari Bapak Ibu ada yang sudah standby di sebelum jam tersebut. Oke, brand name dan folding ini juga dijawab. Saya rasa semua pertanyaan dari Bapak Ibu ini sudah dijawab. Sebelum ditutup, ini kita kasih satu penanya lagi, satu penanya, monggo angkat tangan. Gimana? Nggak ada ya? Demikian hasil penyampaian Juknis dari lomba grafik desain teknologi. Sebelum ditutup, ada closing dari penanggung jawab kepada beliau, Bapak Haji Ahmad Daim. Kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Eh, Bapak Ibu penanggung jawab pembimbing LKS untuk bidang lomba desain grafis, juga yang terhormat Bapak Ibu Juri, Pak Abdurrahman Prasetyo dari UM. Salam hormat, sehat selalu. Amin, matur nuwun Bapak. Bapak Yusron dari industri ya, Surabaya yang saya hormati juga. Terima kasih semuanya, saya kira sudah jelas, sudah disampaikan baik juri maupun panitia maupun dari sarana. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ikhtiar kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan ya,
di sekolah kita masing-masing pada akhirnya itu ya. Jadi soal juara itu adalah saya kira nomor 2 atau nomor 3 itu. Jadi yang penting adalah bagaimana peran dari para guru khususnya adalah desain ini akan menambah ilmu sehingga apa yang disampaikan kepada anak didik ini menjadi bermutu pula. Saya kira itu sekali lagi mudah-mudahan lancar. Ya ada halangan satu apapun. Selamat bertemu, berkumpul di tanggal 16 dan 17 di SMK Islam Blitar. Blitar. Kemudian saya mengingatkan juga Bapak Ibu Pembimbing yang menginginkan penginapan ya. Ini mohon untuk berkoordinasi dengan panitia, berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Misal Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan sudah menerima informasi-informasi terkait dengan nanti menginapnya di mana, itu sudah ada. Jadi mohon pada pembimbing untuk berkoordinasi kepada kepala sekolahnya masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai di penghujung acara kegiatan Zoom Lomba Grafik Desain Teknologi. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan sampai perlombaan besok. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya selaku pembawa acara dalam Zoom ini ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.